Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi dan anti nafsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anti nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang pertama yang perlu adik-adik mahasiswa ketahui yaitu apa itu yang namanya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Ya. Nah, di sini zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan atau sakau. Ketergantungan yang ditimbulkan bisa membuat pemakainya merasa depresi dan kesakitan ketika tidak mengonsumsinya. Nah, di sini salah satu jenis zat adiktif adalah narkoba. Ini termasuk zat adiktif. Narkoba ya. Merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Nah, di sini apa ya narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Ini mengurangi rasa nyeri. Narkotika ya. Nah, narkotika ini ada berbagai jenis lagi ya. Di mana narkotika dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Golongan 1 yang sangat berbahaya dan tidak digunakan dalam pengobatan, contohnya seperti marijuana, ganja, heroin atau putau, dan kokain. Ini tidak digunakan pada obat-obatan. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, namun dapat digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir. Ya, contohnya adalah morfin, petidin, dan metadon. Di sini tidak diperjualbelikan secara bebas dan harus sesuai resep serta pengawasan dokter. Jadi, tujuannya medis, narkotika ini sebenarnya digunakan, namun narkotika yang digunakan ini adalah golongan 2 dan golongan 3. Kalau golongan 1 tidak ya. Seperti marijuana, ganja, heroin, putau, dan kokain itu tidak. Tapi di golongan 2 seperti morfin, petidin, dan metadon ini digunakan ya dalam dunia medis. Contohnya penghilang rasa nyeri dan yang lain-lain sampai ke obat untuk sebelum operasi biasanya dilipati rasa ya atau dibius. Nah, obat bius itu adalah salah satunya adalah narkotika. Nah, golongan 3 ini cukup rendah menimbulkan ketergantungan. Jenis ini telah banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah kodein. Meski demikian, penggunaannya harus sesuai resep dan di bawah pengawasan dokter. Nah, ini yang paling rendah yang ketiga ya, kodein. Tapi ini juga harus sesuaikan resep dokter. Nah, yang selanjutnya adalah psikotropika yang merupakan obat yang bergaya zat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur, ini golongan psikotropika, dapat menyebabkan tidur nyenyak. Penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Jadi obat-obat tidur itu sebenarnya adalah masuk ke dalam psikotropika. Ya, ada yang insomnia, mungkin sering mengkonsumsi obat tidur. Nah, itu hati-hati ya. Itu merupakan psikotropika. Ya, psikotropika ini terdiri dari 4 golongan. Yang golongan pertama ini menyebabkan efek ketergantungan yang sangat kuat. Contohnya adalah ekstasi atau MDMA, ya, metil dioksi metamfetamin, ya, atau LSD, lysergic acid ditilamid, dan STP atau DOM, dimetoksi alfa dimetil penetilamina. Nah, di sini bila obat tidurnya mengandung ini, ya ini adalah jenis psikotropika. Jadi harus hati-hati dan dikurangi penggunaannya ya. Kalau nggak bisa tidur atau insomnia, mungkin bisa merefreshkan ya dengan berlibur dan yang lain-lain agar tidak
memiliki pikiran atau tekanan pikiran yang berlebihan ya, sehingga bisa tidur gitu. Sini ada psikotropika golongan 2 dapat menyebabkan efek ketergantungan yang kuat. Beberapa contoh psikotropika golongan 2 adalah amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, dan Ritalin. Golongan ini dapat digunakan sebagai obat namun dalam jumlah yang sangat terbatas, sehingga ini terbatas ya, karena ini tinggi, golongan tinggi. Psikotropika golongan 3 jenis ini jauh lebih banyak digunakan dalam pengobatan dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sedang, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Di sini ini biasanya di bidang kedokteran ya, banyak di bidang kedokteran digunakan obat-obatan psikotropika golongan 3 ini. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan menimbulkan efek kecanduan dan sudah sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya adalah diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, lorazepam, dan nitrazepam yang digunakan sebagai obat tidur. Nah, ini obat-obat tidur yang ringan. Di sini ini juga obat tidur ini juga harus berdasarkan resep dari dokter. Nah, lalu ada zat psikoaktif lainnya ya. Selain narkoba dan psikotropika, masih banyak zat psikoaktif lainnya. Zat-zat ini berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contohnya seperti alkohol yang terkandung dalam minuman keras, nikotin yang terkandung dalam rokok, dan kafein yang terkandung dalam kopi. Nah, ini termasuk zat psikoaktif lainnya ya. Oke, itu saja ya mungkin ya yang kita harus kenal. Jadi kalau yang banyak ngopi tadi ya, ini termasuk zat psikoaktif lainnya. Yang biasa ngopi dikurangi kopinya, yang biasa ngerokok dikurangi rokoknya ya. Dan yang biasa minuman keras baiknya dihindari, karena di dalam Islam sendiri minuman keras itu adalah hukumnya haram ya, yang harus dihindari. Dan juga saat ini rokok ini sudah masuk ke zona makruh, istilahnya harus sedikit dihindari ya. Bukan haram tapi masih makruh ya, yang harus memang sebagian besar harus dihindari, dan rokok dan minuman keras ya. Dan kopi ini kalau kebanyakan juga tidak baik, bisa menyebabkan darah tinggi juga, tekanan darah tinggi. Oke, baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Saya Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.